yang menghancurkan adalah Nebukadnezar, saudara. Ya. Nebukadnezar akhirnya percaya Tuhan nggak? Ya. Dia percaya, itulah dia bilang Tuhanmu yang hidup, saudara. Kalau engkau baca pasti ketemu. Ketemu di mana? Baca Daniel 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Karena Tuhan itu dia akan kekal. Dia adalah Tuhan yang hidup. Ya. Awal-awalnya di mana dia? Dikucilkan dari kerajaannya, jadi makanannya apa dia? Makan rumput. Pada waktu akal budinya, akhirnya baru dia mengakui bahwa benar-benar yang dia sembah Abraham itulah adalah Tuhan yang hidup. Kerajaannya kekal. Ini pengakuan seorang raja yang luar biasa. Raja ini namanya Nebukadnezar ini, saudara, jahat betul-betul, dihajar Yerusalem itu sampai-sampai namanya Sedekia ini dicongkel matanya. Raja Sedekia terakhir ini kan dia tangkap sama dia congkel matanya, rubuhkan namanya Yerusalem itu, dihancurkan itu, dia yang menghancurkan. Akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah Yahweh, itu raja yang kekal. Dia adalah Tuhan yang hidup, saudara. Ya. Makanya kalau kamu baca Daniel saat khotbah yang kemarin saya Yunani itu, dia bukan domba tapi dia adalah kambing, saudara. Ya? Kambing itu sebelah kanan, sebelah kiri. Pasti dia sebelah kiri. Itu mewakili kematian. Inilah yang terjadi sampai sekarang, yang tidak disadari juga manusia-manusia yang di kolong langit ini. Karena dia tidak pernah membaca namanya kitab suci ini. Ya? Malah dia bilang itu namanya Taurat, kitab para nabi, dibuang saja, kan sadis. Ya, ini kan pembunuh-pembunuh ini, kan begitu. Ya. Siapa lagi abid Nebukadnezar? Siapa yang percaya kepada Tuhan, yang raja luar biasa juga? Siapa? Darius, saudara. Ya. Kalau engkau baca namanya Darius 6 ayatnya 20, coba baca. Apa Daniel 4 ayat, Daniel 6 ayatnya 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Tuhan yang hidup, Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tuhan yang hidup. Ini hikmat dari manusia atau hikmat dari Tuhan? Dia berikan hikmat dari Tuhan itu, bahwa dialah adanya Tuhan yang hidup itu, saudara. Bukan Tuhan yang mati. Kan begitu. Dia adalah Tuhan yang kekal. Baca selanjutnya ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Tuhannya Daniel, sebab dialah Tuhan yang hidup, yang kekal. Untuk selama-lamanya pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuatannya tidak akan berakhir. Luar biasa nggak dia? Amin. Raja yang luar biasa ini, saudara. Beda kita sekarang ini. Kok Tuhannya 3? Adalah sekarang Tuhan yang 2 ini konyol, benar-benar konyol. Ini ajaran-ajaran yang mematikan ini. Ya, banyak yang menyimpang sekarang ini. Menyimpang yang mana? Kalau kau baca sekarang kan, coba mereka pakai dalil lagi kan. Makanya itu orang yang baca sepotong ini, yang dungu-dungu ini susah. Coba baca apa? Wahyu 3 ayatnya 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan.
Inilah yang sudah diciptakan, sudah ada di sana itu. Ini konyol betul-betul ini. Ya. Mereka tarik di mana? Amsal 8 ayat 22. Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini kalau dipenggal-penggal begini, seolah-olah itu sudah ada. Jadi itulah yang bilangnya Yesus itu konyol-konyol ini, ya kan? Coba itulah Yesus itu konyol. Kalau engkau baca selengkapnya itu masalah hikmat. Hikmat itu sudah ada. Hikmat itu bersama-sama dengan Tuhan. Hikmat itu apa? Halo. Hikmat itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang dia bilang tadi. Diciptakan langit dan bumi itu pakai pengetahuan enggak? Pakai pengetahuan Tuhan. Tulisannya lengkap sekali di dalamnya. Ya. Itulah yang dipelintir sana, pelintir sini, seolah-olah itu sudah ada anaknya. Itulah anak bapak gitu. Ini orang-orang konyol ini yang mematikan ini, membanyak pengikutnya, miliaran orang gitu kan. Ya, saya peringatkan kalau ini di luar sana. Ya. Kalau engkau tidak kembali kepada kebenaran, bacalah Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sehingga engkau mengatakan bahwa Tuhanku hanya satu-satunya. Dia adalah Esa. Ya. Sudah semua kau diungkapkan gitu loh, bahwa kalau engkau hidup itu harus Tuhannya yang Esa. Kembali namanya Tauratnya sudah lengkap sekali, 4 penginjil itu ditulis sampai besar-besar. Tapi begitu polanya di mimbar itu, wah itu Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya? Coba kalau engkau baca namanya Roma gitu kan, Roma itu baca selengkapnya, jangan engkau penggal-penggal. Ya? Dia bilang itu bukan karena Taurat, tapi kalau kau baca Roma 3 ayat 31, apa yang dia katakan? Coba. Ya. Coba Roma 3 ayat 31. Kalau kau baca sebelumnya kan seolah-olah Taurat itu dibuang. Bukan karena Taurat lalu selamat, akhirnya buanglah kan gitu mungkin. Coba. Tetapi sekarang tanpa hukum Torah, kebenaran Tuhan telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Torah dan kitab-kitab para nabi. Lu baca apa sih? Roma 3 ayat 31 enggak? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Torah karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi itu mau diteguhkan enggak itu atau mau dibuang namanya Tauratnya? Ya? Begitu juga lah Galatia. Kalau Galatia sebelumnya kau baca, tapi kalau Galatia 4 ayat 4 baca. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Harus dibaca lengkap-lengkap itu, kalau tidak lengkap itulah yang jadi masalah besar ini. Coba cepatan baca Galatia 4 ayat 4 P5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Yang ditebus itu melalui darahnya membuang Taurat atau yang patuh Taurat? Yang jelas itu dia mengatakan yang patuh kepada Taurat, bukan namanya yang buang Taurat. Gitu? Coba kan, kalau dibaca namanya Efesus 2 ayat 15, apa bunyinya? Pakai telepon dong, biar cepat dong. Karena biar anunya agak lama, apanya, cek teleponnya gitu loh. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Hamasya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Tadi sorry bang, apanya Efesus ini? Aduh, sorry banget ya. Katakanlah gang blank. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di situ katanya dibatalkan. Kalau engkau baca di situ seolah-olah itu Taurat dibuang. Tapi kalau kau baca di Kolose 2 ayatnya 11 sampai 14, terakhir, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Hamasya yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan memancar kita, dan itu ditiadakannya dengan menangguhkannya pada kayu salib. Yang benar tadi, Taurat atau menghapus hutang? Yang benar ini yang mana? Yang menghapus hutang. Itulah terjemahan banyak sekali yang salah juga, terjemahan di dalamnya. Jangan telan-telan bulat-bulat. Khotbah saya kemarin makanya harus memiliki namanya filter. Kalau engkau tidak memiliki filter, mati konyol. Makanya engkau baca ini kitab suci dari Kejadian supaya engkau hidup. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Bukan hanya janji kosong, Dia perlihatkan ditombak, ya, lambungnya ditombak, perut ditombak, ya. Akhirnya Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jangan pada waktu ketiga tadi kotus koroba hukumnya Tuhan. Wah, itu kan bangkit hari ketiga kan, berarti kan dia berubah hari ibadahnya, akhirnya jadi minggu. Ini konyol namanya, itu mati konyol namanya, ya. Jadi Tuhannya satu atau dua, tiga? Tuhannya hanya Esa satu-satunya. Mari kita tutup.